Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warahmatullahi kebajikan, Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 28 Februari 2025, di mana kita semua diberikan kemudahan, kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk bisa hadir di kegiatan webinar kali ini yang akan mengangkat tema eh, peningkatan produk Indonesia Maju. Promosinya apakah itu ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Tentu saja peran UMKM yang begitu banyak di Indonesia, lebih dari 64 juta di tanah air ini, perlu dukungan dari berbagai pihak. Tidak bisa para UMKM kemudian berjalan sendiri-sendiri. Nah, itulah pentingnya kolaborasi yang pada siang hari ini yang cukup cerah untuk bisa mendapatkan insight dari para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada yang terhormat, terima kasih atas hadirnya Bapak Arief Wibisono, SEAK, SHMBE, dari Sekretaris Ditjen PEN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ibu Meika Purnamasari, MKN, selaku Kepala Bidang Perluasan Pasar Dalam Negeri Kementerian UMKM Republik Indonesia, dan juga Ibu Rachel Teratria, Ketua Umum Kemitraan Mitra Dinamika Sejahtera dan Koperasi Pemasaran Gensa, serta Ibu Tuti yang berbahagia. Dan tidak lupa, saya juga ucapkan terima kasih atas hadirnya para peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Nanti selama paparan dari para narasumber, saya berharap semua kemudian menyimak, tidak hanya menunggu materi-materi, tapi siapkan pertanyaan terbaik yang disampaikan boleh di kolom chat atau menunggu sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu semua, untuk memulai kegiatan yang sangat baik ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menundukkan hati sejenak, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita upayakan kembali kepada diri kita menjadi kepositifan bagi kita, keluarga kita, teman, dan segala yang menjadi keberbaikan. Doa mulai. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi dokumentasi, kami berharap Bapak Ibu semuanya untuk membuka fitur kamera sejenak. Kami akan mendokumentasikan kegiatan kita siang hari ini. Kami persilakan. Di sini ada dua slide di halaman saya. Baik, eh, saya beri aba-aba untuk slide yang pertama. Satu, dua. Oke, slide yang kedua. Satu, dua. Baik, terima kasih atas atensinya. Baik, kita mulai untuk diskusi kita pada siang hari ini yang akan dipandu langsung oleh Ibu Tuti selaku pengamat perdagangan dalam negeri dan di luar negeri. Kami persilakan Ibu Tuti. Baik, terima kasih Pak Ari. Selamat siang malah ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Bapak dan Ibu, siang ini kita akan melakukan webinar series yang ini yang kedua. Nah, untuk tahun ini rencananya Bu Rahel ya Bu, kita akan melakukan beberapa kali webinar series lagi dengan berbagai macam topik. Dan untuk hari ini, siang ini, kita akan mendengarkan dari sisi, karena ini awal tahun, pasti Bapak Ibu UKM semua pasti ingin tahu apa sih kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah. Khususnya untuk pemberian promosi, pemberian fasilitas, pemberian pelatihan, pemberian segala macam untuk kelanjutan atau untuk kemajuan para UKM ini. Nah, pada siang hari ini kita sudah hadir, ada tiga pembicara, dua dari pemerintah dan satu lagi dari pelaku yang memang membina UKM. Yang pertama adalah Pak Arief Wibisono, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Selamat siang Pak Arief. Terima kasih sudah bergabung Selamat siang dan Ibu. bersedia menjadi narasumber di kemitraan kita ini. Dengan senang hati. Kemudian yang kedua adalah Mbak Meika Purnamasari, Kepala Bidang Perluasan Pasar Dalam Negeri Kementerian UMKM. Dan yang ketiga adalah Ibu Rahel Tria yang merupakan pembina atau yang memiliki binaan banyak para koperasi melalui Mitra Dinamika Sejahtera MDS, salah satu penggagas dari acara hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon Pak Arief dulu sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan untuk memberikan sedikit sedikit atau banyak lah mestinya informasi dari Kementerian Perdagangan, rencananya tuh apa sih untuk membina UKM, untuk memberi fasilitas program-program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Untuk itu kami persilahkan Pak Arief untuk memulai paparannya. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Prahastuti yang kami hormati. Yang kami hormati juga Bapak Ibu sekalian, Pak Ari Prabowo, juga tadi ada Bu Cahya, hormat kami Bu Cahya, Bu Rahel, Bu Meika juga dari Kementerian UMKM yang kami hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin ya Bu, saya sambil share screen mungkin jadi biar ada visualisasi lah Bapak Ibu sekalian. Silahkan, bebas. Kalau online tuh kalau nggak ada visualisasi takutnya tadi terdengar apa ya Ini kan. tidak formal ya Pak, Oh ya, baik Ibu. Prof. Semi.
Siap. Jadi sesuai tadi permintaan, bagaimana sih semuanya ini terkait dengan strategi pengembangan ekspor 2025 khususnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Perdagangan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam 57 bulan terakhir ini kita mengalami, alhamdulillah kita mengalami surplus perdagangan eh, yang boleh dikatakan sangat baik. Itu terutama didominasi dari faktor dari sisi demand, dari sisi permintaan, dan juga dari kenaikan komoditas. Namun demikian, kalau kita lihat dari daya saing kita, kan gitu, khususnya UMKM, tentunya perlu perlu dan sangat perlu untuk terus ditingkatkan. Jadi ini yang menjadi concern dari pemerintah, bagaimana kita untuk terus meningkatkan daya saing dari UMKM itu sendiri. Oleh hal tersebut, Bapak Menteri Perdagangan ketika dilantik pada bulan Oktober 2024 yang lalu telah mencanangkan tiga program utama dalam rangka tadi untuk menjaga eh, tadi konsistensi dari surplus kita, khususnya ekspor, dan juga tetap menjaga kondisi stabilitas harga dan eh, kondisi yang kondusif di dalam negeri. Yaitu ada tiga. Pertama adalah terkait dengan pengamanan pasar dalam negeri. Yang kedua adalah perluasan pasar ekspor. Dan yang ketiga adalah peningkatan UMKM bisa ekspor. Tadi jadi memang ini khususnya Bapak Menteri sangat sangat concern sekali bagaimana kita tadi menjaga semuanya pelaku usaha khususnya UMKM sebagai amanat juga dari Bapak Presiden untuk terus mempunyai peran dan kontribusi yang sangat tinggi terhadap pertumbuhan perekonomian kita, di mana kita saat ini juga dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tentunya tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga pertumbuhan ekspor yang di mana di dalamnya adalah peran dan kontribusi dari UMKM itu sendiri perlu ditingkatkan seperti itu. Makanya tadi dari tiga program utama dari pengaman pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan yang ketiga adalah terkait dengan peningkatan UMKM bisa ekspor, khusus untuk UMKM itu sendiri menjadi perhatian sendiri dari Bapak Menteri Perdagangan, khususnya tadi bisa ekspor. Bisa ini mengandung arti ada maknanya, yaitu berani inovasi dan siap adaptasi. Jadi di sisi di sisi resource base-nya yaitu berani inovasi. Jadi kita sebagai pelaku usaha, sebagai pengusaha UMKM khususnya itu harus berani inovasi dan tentunya bersiap adaptasi dengan melihat kebutuhan yang ada di pasar di luar negeri seperti itu. Tapi tentunya tadi kita nggak bisa sendiri kan gitu Kementerian Perdagangan. Tentunya tadi kita perlu berkolaborasi dengan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu kementerian maupun perwakilan RI di luar negeri, plus juga para BUMN, para pelaku usaha, termasuk juga para agregator. Di sini ada Gensa, ada Kaji, jadi semuanya. Jadi kami menyambut baik sekali kegiatan seperti ini karena kita harusnya memang bersama-sama, nggak bisa kita sendiri melakukan dalam rangka peningkatan UMKM ini agar meningkat kontribusi ekspornya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai highlight aja dulu. Jadi eh, untuk melakukan tadi yang terkait dengan UMKM bisa ekspor, ini kita yang menjadi dasar tentunya apa sih yang menjadi dasar dari Kementerian Perdagangan itu sebetulnya kalau saat ini kita harus melihat bahwa di Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 itu bahwa telah ditetapkan bahwa Kementerian Perdagangan ini adalah sebagai koordinator dalam rangka penyelenggaraan promosi dagang di luar negeri. Jadi promosi dagang itu tidak bisa terdiri dari pameran maupun misi dagang. Jadi sebetulnya kenapa harus perlu koordinator? Tentunya tadi biar kita bersinergi kan gitu. Jadi kayak arahan Pak Menteri bahwa nanti kalau pameran juga nanti setiap KL kan semuanya ada apa? Ada perannya semuanya. Nah, ini semuanya kalau bisa kita yang mengkoordinir dan semuanya menjadi satu dan menjadi besar. Jadi Indonesia ini keterwakilannya menjadi ada kan gitu. Jadi
jangan seperti terpisah-pisah gitu seperti selama ini. Nah, ini diharapkan dengan Kementerian Perdagangan menjadi koordinator kita bisa sama-sama bersinergi. Jadi kalau ada KL lain atau dari tadi agregator lain mau pameran, silahkan kan gitu. Kami dengan senang hati kan gitu. Nah, namun dijadikan satu kan gitu. Belum tentu juga semua pameran ini nanti akan diikuti oleh Kementerian Perdagangan, belum tentu. Tetapi kita tadi hanya mengkoordinir dan tadi diharapkan nanti ke depannya itu supaya kalau kami bahasanya mohon maaf selected and targeted. Jadi diikuti dengan baik dan mudah-mudahan langsung di sana ada bayarnya. Nah, bagaimana menciptakan bayarnya ini kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti misalnya kegiatan promosi dagang tapi ya sudah habis itu besoknya nggak ada dampaknya, nggak ada apa-apa atau mungkin yang sekedar jalan-jalan nggak gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi diharapkan nanti bisa langsung terlihat hasilnya. Jadi ini inti dari apa tugas dan fungsi kami di Kementerian Perdagangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tadi kalau kita melihat tadi di awal dibuka kami menyampaikan bahwa sebetulnya tadi kondisi ekspor kita gimana? Ya baik-baik saja, alhamdulillah. Tetapi kondisi dunia tidak baik-baik saja. Tetapi tadi kondisi kita yang baik-baik saja ini tentunya kenapa kita harus lihat dulu kan gitu. Apa kan tadi kalau kami tadi di awal menjelaskan bahwa kondisi itu didorong oleh faktor demand, permintaan di luar negeri dan juga faktor dari harga komoditas yang cenderung naik kan gitu. Namun kalau kita lihat daya saing kita masih terbatas khususnya UMKM. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Nah, di Kementerian Perdagangan, kita punya 3 pilar utama, Bapak Ibu sekalian. Jadi, dalam rangka meningkatkan daya saing itu ada 3 hal utama yang kita lakukan, dan ini merupakan pilar menuju ekosistem ekspor itu sendiri. Yaitu pertama adalah bagaimana kita mengembangkan produk ekspor, kan gitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau produknya itu kalau dikembangkan itu misalnya perlu ada misalnya tadi sertifikasi. Kalau misalnya ada kayak produk-produk di produk makanan atau produk primer lah kita menyebutnya itu adalah kita harus punya sertifikasi misalnya HACCP misalnya gitu HACCP seperti itu atau tadi kalau misalnya di produknya apa di produk kulit kan gitu alas kaki misalnya bagaimana kita ada fasilitasi untuk mengembangkan produk tersebut bisa berdaya saing misalnya jadi tahan air kah tahan seperti itu atau bahkan kita ini mempunyai di Kementerian Perdagangan itu ada IDDC kan itu Indonesia Design Development Center yang letaknya di Grogol. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan karena apa? Karena di sana layanannya gratis gitu. Jadi khusus misalnya tadi untuk memberikan kemasan, Bapak Ibu mau ekspor misalnya contoh produk kopinya ke Korea kan gitu ya. Nah, ini eh, tapi kemasannya kayak apa? Karena kemasan ini packaging itu meningkatkan tadi nilai tambah kan gitu buat produk Bapak Ibu sekalian. Jadi belum misalnya terkadang di beberapa negara nggak suka warna hijau atau biru misalnya kan gitu. Tapi sukanya warnanya agak-agak seperti abu-abu. Nah, ini teman-teman di IDDC bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk membantu memberikan apa bimbingan terkait dengan baik itu produk, kemasan maupun komunikasi visualnya. Jadi kayak kemarin terakhir kita memberikan bantuan untuk dari apa yang mau UMKM yang mau ekspor ke Korea kita bantu jadi menarik nih kemasan kopinya misalnya seperti itu. Nah ini jadi silahkan jadi Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan tadi untuk peningkatan pengembangan produk ekspornya bisa tadi menggunakan fasilitas yang ada di salah satu di apa di yang tadi kami berikan baik fasilitasi sertifikasi maupun layanan berupa klinik desain. Nah, yang kedua tadi adalah terkait dengan bagaimana pengembangan pelaku usaha ekspor itu sendiri. Jadi, setelah produknya, tentunya pelaku usaha ini penting, perlu ditingkatkan. Nah, kedua hal ini, baik produk maupun pelaku usaha, ini bukan hanya Kementerian Perdagangan aja yang melakukan, tetapi banyak kementerian, banyak BUMN, bahkan tadi dilakukan juga oleh Gensa, Kaji, semuanya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang sebagai agregator itu juga melakukan tanpa disadari juga melakukan dua hal ini pengembangan produk dan pengembangan pelaku usaha kan ini. Ya, makanya kita perlu bersama-sama Bapak Ibu sekalian dalam rangka tadi mengembangkan produk dan mengembangkan pelaku usaha ekspor ini. Nah, pengembangan pelaku usaha ekspor ini apa kan gitu. Jadi sebetulnya dalam rangka meningkatkan daya saing ini Bapak Ibu sekalian kita bisa melakukan eh, namanya pengembangan buat pelaku usaha ini seperti salah satunya adalah terkait dengan bagaimana para pelaku usaha ini memahami eh, misalnya karakteristik dari negara yang akan dituju. Misalnya Bapak Ibu sekalian misalnya contoh misalnya oh saya mau ekspor buah nanas ke
atau jangan bonus. Misalnya gitu, Bapak Ibu mau ekspor misalnya kerupuk kemplang kan gitu ya. Sekarang kan lagi tren nih kerupuk nih kan gitu baik ke Amerika maupun ke Jepang misalnya contoh. Bagaimana sih mau mengembangkan sana? Ya tapi kan kita harus tahu nih sebagai pelaku usaha tadi selain produknya tapi kita juga harus tahu di sana orangnya seperti apa sih tahu eh, karakteristik orang di sana. Oh, ternyata orang di Jepang itu misalnya dia ini di sana saat ini sepertiga orang di Jepang ini sudah di usianya di atas 60 tahun misalnya kan gitu karakteristiknya. Oh, jadi mereka suka pasti yang organik. Nah, kita bagaimana bisa mengembangkan dari produknya yang organik. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah, oh kalau di Jepang itu sukanya makanan yang kecil-kecil kan gitu, nggak mau yang besar-besar. Sekarang lagi tren nih di Family Mart atau di 7-Eleven semuanya itu di Jepang itu jual kerupuk kayak kemplang kan gitu, tapi bentuknya kecil-kecil karena orang misalnya orang Jepang nggak suka apa namanya yang besar-besar kan gitu, karena yang kecil sekali makan selesai dia nggak ada rempah-rempahnya kan gitu. Beda sama di Amerika maunya yang besar-besar, bungkusannya besar, apa terus kerupuknya juga gede-gede nggak apa-apa karena orangnya di sana juga besar-besar. Nah itu seperti itu. Jadi kita harus mengetahui. Nah ini kan pelaku usaha harus mengetahui ini nih. Dan juga tadi misalnya tren-tren nih kan gitu. Dia harus memahami ternyata kayak di beberapa negara ini sekarang cenderungnya adalah produk yang mendorong ke arah sustainability kan gitu, keberlanjutan. Jadi ini produk-produknya. Nah ini kan terkait dengan sustainability ini kita juga mengembangkan nih. Sekarang bagaimana mereka membuat reportnya, sustainability reportnya seperti itu. Jadi ini banyak hal, termasuk juga dengan sisi pembayaran kan gitu, Bapak Ibu sekalian. Si pelaku usaha ini ternyata kalau mau mempunyai daya saing kan juga harus tahu cara pembayaran yang efektif yang seperti apa. Nah, misalnya di beberapa kayak negara kayak Korea, Jepang, atau Thailand, atau negara-negara seperti Singapura, Malaysia, kita udah punya perjanjian nih Bapak Ibu sekalian untuk local currency transaction atau local currency settlement, di mana kita kalau nanti mengekspor tidak perlu lagi dari rupiah ditukar ke US dollar, dari US dollar terus baru diganti ke mata uang setempat, misalnya ke Korean won atau ke Chinese yuan, tapi bisa langsung dari rupiah langsung ke Japanese yen, dari rupiah bisa ke Korean won, dari rupiah kok bisa langsung ke US Singapura kan gitu. Jadi ya apa dolar Singapura. Jadi seperti itu, ini harus yang diketahui juga oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi baik pengembangan produk maupun pengembangan pelaku usaha ekspor ini mempunyai peran penting dalam rangka meningkatkan daya saing. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu, nah kalau kami melengkapinya, terakhir adalah dengan bagaimana kita mengembangkan pasar ekspor itu sendiri, kan gitu. Jadi kalau tadi dua hal ini, baik pengembangan produk maupun pengembangan pelaku usaha, bisa dilakukan oleh yang lainnya, khusus terkait dengan pengembangan pasar ekspor ini merupakan tadi sebagaimana kita diamanatkan di PP 29 tahun 2021, Kementerian Perdagangan memang diamanatkan baik di RPJMN semuanya sebagai pengampu terutama terkait dengan ekspor. Nah, ini pasarnya ini adalah menjadi tanggung jawab kami kan gitu. Nah, ini kami melakukannya apa nih kan gitu. Nah, yang saat ini yang menjadi jargon utamanya adalah kita melakukan business matching Bapak Ibu sekalian kan gitu. Apalagi sekarang dituntut kita bagaimana tadi pelaku usaha biar dapat buyer langsung transaksi. Ya udah, kalau kita tuh melakukannya namanya dari kontak menjadi kontrak kan gitu. Jadi harus perbanyak kontak nih kan gitu. Bagaimana melakukan banyak kontaknya nih? Yaitu yang utama kita adalah bagaimana kita melakukan business matching tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita berbicara terkait dengan pasar itu, pasarnya di sini saat ini kan sekarang di tengah gejolak pasar dunia, baik adanya perang dagang maupun perang memang secara fisik itu sendiri, kita harus mulai bisa, Bapak Ibu sekalian, melihat pasar-pasar yang boleh dikatakan bukan pasar tradisional lagi, atau kita sebutnya sebagai pasar prospektif. Jadi seperti apa? Seperti di Timur Tengah, Afrika, Eurasia, Asia Selatan, Amerika. Eurasia ini sebetulnya kalau kami sebetulnya kadang-kadang nyebutnya sebagai Tan Brothers kan gitu. Belakangnya Tan, pokoknya Tan semua lah. Tan Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan dan lain sebagainya. Ini sangat potensial sekali. Kenapa kami menyebut pasar dari 5 benua ini atau 5 wilayah ini menjadi potensial? Karena mereka satu daya belinya meningkat, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tadi jumlahnya juga besar. Jadi bayangkan, jadi kalau kita daripada mungkin waduh ini udah pasarnya yang negara tradisional sudah jenuh, misalnya seperti Amerika, tapi Amerika masih tumbuh sih. Seperti Eropa lah, seperti Eropa mungkin sudah jenuh. Nah ini bisa beralih ke pasar-pasar seperti tadi Asia Selatan dengan pasar-pasar seperti IPB, India, Pakistan, Bangladesh ini
jumlahnya sangat besar sekali, 1,8 miliar. Produknya tadi persyaratannya tidak terlalu berat seperti negara-negara di Eropa, tetapi tadi mereka daya belinya sudah meningkat, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini merupakan potensi yang Bapak Ibu sekalian harus bisa menjadi pertimbangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tadi apa sih yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan? Jadi khususnya di tahun 2025 ini Bapak Ibu sekalian, pertama kali yang kita luncurkan itu adalah terkait dengan eh, kita melakukan namanya menyusun kalender promosi dagang. Tadi kan, wah apa sih ini? Nah, ini kita melakukan jadi mengumumkan, mempublish ada 173 pameran dagang internasional yang sangat direkomendasikan Bapak Ibu sekalian, yang sangat direkomendasikan untuk diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tampilkan nih apa pameran yang perlu yang sangat baik dan promosi yang sangat baik yang bisa Bapak Ibu ikuti sekalian tadi. Tapi ini belum tentu tadi tidak hanya Kementerian Perdagangan yang mengikuti, tapi bisa tadi Kementerian UKM, ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian BUMN mengikuti semua. Nah, ini tapi kita kumpulkan karena tadi kita mendapatkan amanah untuk menyampaikan untuk sebagai koordinator dari kegiatan promosi dagang. Jadi insya Allah di tahun ini ada 173 pameran, ini ada klasifikasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang bisa melihat nih kan gitu tadi kayak Bu Prastuti menyampaikan kita di awal tahun kita mau lihat apa nih kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat dulu nih, ini pameran yang bisa atau kegiatan misi dagang, pokoknya kegiatan promosi dagang yang akan diikuti pada tahun ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat, oh ternyata saya mungkin cocoknya di Afrika ya. Oh di Afrika apa ya? Oh ada 10 pameran. Ada yang sesuai nggak ya kan gitu. Misalnya apakah ada pameran furniture ataukah makan minuman atau apapun yang ada di sana. Ataupun mungkin pameran di negara-negara Asia atau wah nggak apa-apa saya pengen masuk langsung ke Amerika lah atau di Amerika Latin. Nah ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Jadi Bapak Ibu sekalian saat ini bisa merencanakan dari awal tahun kegiatan-kegiatan apa yang Bapak Ibu akan ikuti. Jadi walaupun ini nggak diikuti oleh sepenuhnya oleh Kementerian Perdagangan dari pusat, tetapi nanti teman-teman kami yang ada di perwakilan perdagangan di 33 negara, yaitu ada 46 kantor perwakilan perdagangan, baik atas perdagangan, ITPC, konsul perdagangan, itu akan siap membantu Bapak Ibu sekalian kan gitu. Jadi memang nggak mesti kami hadir secara fisik juga saat ini, tetapi nanti ada perwakilan kantor dagang kami yang akan membantu memfasilitasi Bapak Ibu sekalian di sana. Nah, selain itu kami juga tentunya tadi perlunya seharusnya harus dibekali dong Bapak Ibu sekalian dibekali dengan informasi pasar kan gitu. Kalau kita di dalam menyebutnya market intelligence atau market brief kan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh nih tahun ini ditargetkan ada 180 informasi pasar ekspor yang akan kami siapkan gitu. Dari lebih dari 30 negara. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat kira-kira kalau saya mau tadi ekspor makanan minuman ke apa ke Korea kayak apa sih kan gitu atau persyaratan seperti apa atau mungkin ke London bahkan mungkin seperti itu silakan Bapak Ibu sekalian karena di sini akan mencakup tadi baik persyaratan masuknya, tren produknya, preferensi konsumen, bahkan di sana juga memuat tadi seperti bagaimana sih cara pembayarannya, jalur distribusinya seperti apa sih. Bahkan ada beberapa dilengkapi juga dengan daftar importir. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membaca dulu nih kan gitu. Jadi sebelum memasuki suatu pasar, saran kami juga baca dulu nih. Nah, ini informasi ini ada bahkan tadi memuat kita yang khusus tahun ini ada lebih dari 100 jenis barang dan jasa yang nanti akan kita infokan. Tapi di luar ini pun sekarang dari 180 ini sekarang sudah ada Bapak Ibu ada lebih dari 700 informasi pasar ekspor yang Bapak Ibu sekalian bisa unduh di INA Ekspor. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa atau mau bergabung di INA Ekspor jadi membernya silahkan. Tadi Bapak Ibu sekalian bisa mendownload atau mengunduh dari terkait dengan informasi pasar ekspor termasuk juga tadi list yang 173 pameran Bapak Ibu sekalian bisa di sana. Jadi cukup Bapak Ibu sebagai member dulu tapi kan gitu sebagai anggota INA Export ini fasilitas atau platform eh, kedepannya adalah terkait dengan layanan informasi ekspor yang gratis yang Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan tentunya. Saat ini telah terdaftar lebih dari 20.000 baik eksportir maupun
importir Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah suatu platform yang digunakan untuk interaksi antara buyer dan juga supplier. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau di sini jadi juga sekaligus bisa memperoleh inquiries. Kami telah menerima sejak 2022 inquiries itu sebanyak lebih dari 1.200 inquiries. Nah, itu tinggal di follow up kan gitu. Bagaimana tadi ada permintaan katakanlah dari Dubai, dari Los Angeles, dari Nigeria, dari Lagos itu masuk ke Ina Export seperti itu Bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah yang terpenting tadi saat ini program yang menjadi flagship ya atau yang menjadi yang utama dari Kementerian Perdagangan adalah business matching sendiri itu sendiri tahun 2000 yang mulai berjalan sejak Januari 2025. Hal ini apa tadi yang kami sampaikan di awal adalah untuk memberikan banyak interaksi produk Bapak Ibu sekalian ke pasar luar negeri. Gimana caranya? Jadi di sini business matching ini memang dilakukan secara online kan gitu. Karena tadi untuk lebih menghemat dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pun business matching ini pun juga dilakukan sebagai persiapan kalau Bapak Ibu sekalian mau ngikutin promosi dagang. Jadi caranya adalah pertama kali adalah jadi kita dari perwakilan perdagangan kita ini sudah siap untuk melakukan pitching dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 33 negara sebulan itu sebetulnya Pak Menteri menargetkan sekali, tapi kita bikin 2 kali nih kan gitu. Jadi pada pitching, jadi nanti kalau ke depannya misalnya bulan Maret nih kan, ini kan sekarang masih Februari, bulan Maret atau bulan April dari anggota Gensa atau Kaji misalnya seperti itu, nanti dikoordinir ya kalau bisa dari Gensa atau Kaji dikoordinir. Jadi saat ini mau ikut dong kan gitu pitching di negara misalnya contoh ke Chile, Santiago kan gitu. Boleh kan gitu. Jadi nanti tinggal request saja kepada kami mau kapan. Nah, pitching ini adalah memperkenalkan produk Bapak Ibu sekalian. Jadi produknya apa nih? Misalnya tadi, oh kami produk makanan minuman, apa produknya produk halal, terus produknya nih, seperti ini misalnya. Atau tadi produk kopinya seperti apa? Atau tadi produknya yang lebih advance, misalnya produk kecantikannya seperti apa? Itu dijelaskan dulu ke perwakilan kami yang ada di 33 negara. Nah, di sana nanti setelah mereka ke pitching, karena selama ini terus terang ini kan memperbaiki dari yang ada ya. Kalau selama ini kan gini, Pak Arif, atau apa ini dikasih dong saya kasih katalognya nanti tolong cariin buyer saya kan nggak ngerti ini produknya apa kan gitu maksudnya saya nggak mengerti tentang produk knowledge-nya kan gitu nah tapi saat ini kan kita sediakan fasilitasi untuk Bapak Ibu sekalian bisa memahami bisa memberikan informasi yang baik terhadap produk Bapak informasi terkait produk Bapak Ibu sekalian sehingga perwakilan perdagangan kami di luar bisa memahami produk Bapak Ibu sekalian dan bisa menjualnya gitu kepada para buyer dengan baik pula bisa mentransfer ilmunya. Kalau enggak, tadi ini produknya apa ya? Kalau saya cuma selama ini kan saya dapat katalog, ini apa? Saya mau jual saya bingung juga. Kalau sekarang kan kita ada interaksi dulu. Oh, ini produknya adalah misalnya kopinya adalah ini Arabica loh Pak Arif, bukan Robusta, Arabica dan grade-nya sekian sekian sekian. Kami bisa mampu melakukan misalnya kami dapat informasi lengkap jadinya dan bisa interaksi ataupun sekaligus tadi sebagai forum konsultasi Pak Bu ternyata produk Bapak Ibu sekalian ini perlu ada perbaikan nih di kemasannya atau tadi bisa nggak diperkecil karena di sini orangnya sukanya tadi makanannya yang tadi yang kecil-kecil atau warnanya di sini jangan warna yang hitam kemasannya misalnya seperti jadi sebelum dijual bisa mendapatkan apa kayak semacam konsultasi atau advokasi dari perwakilan perdagangan kita yang ada di luar negeri. Nah, setelah dilakukan pitching itu, tadi dalam rangkaian business matching, itu nanti akan dicarikan buyer Bapak Ibu sekalian dalam waktu 2-3 bulan ini. Jadi perwakilan perdagangan kita akan mencarikan buyer nih. Itu nanti tadi ada yang ngasih Arabica, Robusta, itu kopinya itu akan dicarikan buyer. Nah, setelah 3 bulan nanti atau kalau syukur-syukur kalau bisa lebih cepat kan ini lebih cepat lebih baik kan gitu itu bisa dicarikan bayar kan gitu. Nah alhamdulillah selama bulan Januari kemarin setelah kita mulai ini kick off pertama kali di Januari kita sudah melakukan 72 baik pitching maupun business matching. Jadi ada sekitar 42 pitching dan 30 business matching ternyata. Jadi langsung ada, wah emang memang ada bayarnya nih kan gitu. Jadi selama ini mungkin kita nggak karena belum menghubungi Bapak Ibu sekalian karena kita belum kenal nih kan gitu. Tapi terus kalau setelah pitching kita kan jadi kenal kan gitu. Oh, saya dapat informasi ternyata ada yang bisa nih kan gitu. Karena yang menarik misalnya kayak kemarin ada permintaan loh belalang crispy dari Garut dari Tasik
Oh, mungkin dari Majalengka itu ekspornya ke Jepang, kan menarik kan gitu, dan itu nanti akan siap ekspor nih dalam waktu dekat seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah sudah ada transaksinya tadi. Kalau bisnis matchingnya adalah langsung ketemu bayar Bu, kan gitu. Jadi tadi setelah setelah pitching ada bayarnya. Kalau di bisnis matching ini ada bayarnya. Jadi buyer bisa langsung berinteraksi sama Bapak Ibu sekalian. Kalau menarik, oke, suka, bisa transaksi kan itu. Nah, kegiatan pitching dan business matching ini juga kita desain saat ini, ini sebagai salah satu hal yang harus dilakukan sebelum kita mengikuti kegiatan promosi dagang di luar negeri. Karena apa? Karena keinginan Pak Menteri adalah supaya ketika kita mengikuti kegiatan promosi dagang yang akan kita di luar negeri, itu sudah pasti ada bayarnya. Jangan sampai ke sana kita, ya misalnya mohon maaf datang terus habis itu mudah-mudahan nanti ada yang lewat booth saya, mudah-mudahan lewat terus mudah-mudahan jadi kan gitu. Nggak begitu, harus kita desain kan gitu. Nah, desainnya ada juga ini melalui juga dengan pitching dan business matching. Jadi pitching tadi, eh, perwakilan pedagang kita nanti akan memahami produk Bapak Ibu sekalian, nanti pas lagi business matching sudah ada bayarnya, dan sehingga ketika Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan pameran dagang atau bisi dagang, di sana udah langsung minimal ada satu atau dua buyers yang Bapak Ibu akan bertemu. Jadi mudah-mudahan bisa menghasilkan transaksi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan sebagai awal. Kami sangat terbuka sekali jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, ingin berkomunikasi lebih lanjut. Tadi bahkan kalau Bapak Ibu sekalian dari Gensa atau Kaji mau apa, Pak Arif mau ikut dong kegiatan pitching, business matchingnya, silakan. Mau 3 orang, 5 orang, silakan kan gitu. Jadi ini produknya apa, mau ke negara mana kan gitu. Jadi nanti kita coba atur waktunya, kita sesuaikan Bapak Ibu sekalian, mana yang waktunya pas dari sisi Bapak Ibu dan juga dari sisi perwakilan perdagangan kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kami sampaikan tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif. Wah, komprehensif sekali nih penjelasannya. Nah, saya berharap teman-teman UKM, para Bapak Ibu UKM, kayaknya apa nih, udah eager pengen bertanya nih ke Pak Arif nih. Eh, saya langsung buka aja untuk bertanya karena tadi Pak Arif ada keperluan lain sehingga beliau akan live duluan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya. Nah, dari chatting ada nih Pak Arif satu. Eh, dari Dita, dari PT Benstone Indonesia. Bagaimana nih cara agar bisa ikut pitching dan business matching? Nah itu Pak, langsung tuh ditanyain gimana nih? Ya tadi dikoordinasi aja langsung ke Gensa atau ke Pak Aris Haji, siap-siap buka tadi dong. pokoknya penyelenggara kegiatan hari ini, dikoordinasi Oke. aja, dikoordinir, nanti langsung berkomunikasi dengan kami aja langsung atau dengan teman-teman di Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor. Jadi Nah, kami langsung boleh Ibu, nanti Bu Prahastuti atau Bu Rachel bisa mengkoordinir, nanti bisa diinfokan kepada kami mau produknya apa atau mau ke negara mana kan gitu. Nanti hmm, kami siapkan koordinasinya seperti itu. Kenapa? Karena kami tadi perlu mendorong melalui Gensa atau agregator atau melalui Kaji, karena kami juga terus terang kami butuh kurasinya kan gitu. Jadi ntar kan Bapak Ibu di Gensa atau di Kaji kan bisa membantu mengkoordinir oh mana yang sudah tepat, atau bahkan bisa memetakan oh ternyata kalau produk Bapak Ibu sekalian yang ini cocoknya di apa negara ASEAN dulu kan gitu, atau mungkin cocoknya seperti ini langsung cocoknya bisa ke pasar Eropa atau Amerika seperti itu. Jadi ya tadi kan kita harus adanya kolaborasi nih, kita bersama-sama gitu. Jadi eh, Bapak Ibu dari Bu Prasuti atau Bu Rachel bisa atau Pak Ari bisa mengkurasi dahulu kan gitu. iya betul. Terima kasih. Kalau tadi Pak Arif nih, saya nambahin pertanyaan dari Ibu tadi. Kalau melalui INA Ekspor gimana Pak? Apakah di situ juga apa ya bisa daftar lah, bisa daftar dan bisa kita membagikan brosur mengenai tadi produk knowledge-nya melalui INA Export gimana Pak? Kalau
kita mengharapkan Bu tadi kita tadi mengharapkan pitchingnya tadi bisa berlangsung secara langsung tatap muka ya Bu ya maksudnya Oh, oke, ya oke. kan gitu karena tadi untuk memberikan misalnya kayak saat ini kita bisa berinteraksi nih Bu jadi Ibu bisa Hmm, menjelaskan misalnya oh produk coklat saya seperti ini dihasilkan oleh para petani yang di mana itu adalah eh, adanya wanita maksudnya pemberdayaan wanita misalnya seperti itu kan mempunyai nilai tambah dan kami bisa ya, ya. menyampaikan kembali informasi itu dengan baik kepada si buyer Bu. Kalau tadi kami sampaikan kalau kami hanya misalnya membaca, terkadang ada informasi yang takutnya kami lewat kan gitu. Seperti itu. Jadi misalnya ada hal-hal, jadi kan kita butuh tuh misalnya informasi terkait dengan legalitas, terkait dengan sertifikasi produknya Ya, Bapak Ibu, terus terkait dengan ya. keunggulan, bahkan dari keunggulan produk Bapak Ibu sekalian itu apa kan gitu. Kan itu suatu yang mulai nilai tambah yang seharusnya kami bisa ketahui ketika kami menjual kembali nih produk apa produk yang Ibu tawarkan kepada kami sehingga itu message-nya itu atau pesannya itu bisa kami sampaikan kembali karena tadi anggaplah kami sebagai salesnya kalau salesnya ini nggak tahu produk knowledge ini atau secara deep secara dalam nanti repot kan gitu kalau kami khawatirnya seperti itu Bu nah makanya sekarang Oke. Pak Menteri ini menggagas kalau bisa udah nggak apa-apa nih mau jam berapa juga si perwakilan perdagangan kita ada ITPC ini harus siap menerima kan gitu menerima apa pitching ini atau business matching dan nanti cariin bayarnya seperti itu Bu. Jadi Ibu tinggal Oke. mungkin dalam satu waktu misalnya secara teknisnya Bu ya. Waktu Hmm, misalnya oh mau tadi misalnya Bu Prastuti kan ahlinya Jepang nih. Oh mau ke Jepang nih, kita mau ke enggak Jepang. juga. Mau ke Jepang. Oh mungkin ada 3 atau 4 atau cuma 5 nggak apa-apa, nggak mesti harus 10, 20, 5 aja tuh biasanya kami pitching itu 2 jam Bu. Karena satu Ya, perusahaan kita harus menjelaskan atau konsultasi itu sekitar ya, 15 sampai 20 menit kan gitu. Jadi ya, 10 ya. kali 5 aja udah 100 menit kan gitu, udah hampir 2 jam kan seperti itu. Jadi nggak apa-apa, ini kan biar kita lebih bisa memahami produk knowledge produk informasi dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Karena kan kami ingin menjual kembali nih produk Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, berarti berarti agregator itu dimintain bantuan oleh Kementerian Perdagangan untuk menyeleksi awal dulu ya. Baik itu Betul, kelengkapan betul. dokumen, kelengkapan Betul. apa ke sertifikasi produk gitu ya. Terus Ya, ya, kemudian ya. kualitas dari produk itu sendiri. Gitu Ya, ya, Bu, Pak. betul. Jadi kan tadi kan kita bicara ada resource base, ada Hmm, market base kan gitu. Kalau resource hmm, base kan berarti hmm, kan di sisi hulu. Nah, di sini kan ada dari Kementerian UMKM, ada agregator, ada Bapak Ibu sekalian bisa mensaring dulu nih, biar ini menjadi lebih kredibel lah kan gitu. Nah, nanti kami carikan juga buyer yang kredibel kan gitu. Kami dari sisi hilirnya nih kan gitu. Jadi kita biar di sini makanya tadi biar bisa ada eh, kontrak. Tapi kontaknya hmm. ini juga kita harus pegang nih kan gitu dari sisi hulu maupun Real hilir. lah, Pak ya. Iya Ibu. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak, terkait dengan coklat. Coklat Mm-mm. itu nih Sulawesi dari apa? Nah, Siapa Gorontalo, ini? Iya, heeh. coklat Itu Gorontalo. bisa diekspor kemana sih? Untuk apa? Untuk coklat? Iya, kita Pertanyaan tadi seperti itu. betul Bu. Nanti kita ada spesifik. Jadi bisa kemana? Kalau ditanya bisa kemana aja kan gitu. Karena tadi yang penting tadi kita bagaimana kita bisa mengangkat keunggulan produk kita Bu. Misalnya Hmm, sekarang kan gini. Kalau misalnya tadi coklat Gorontalo saat ini kita udah mulai jual nih Bu ke Jepang Bu. Misalnya ini contoh aja kan gitu. Ini udah jual ke Jepang. Dan kayak di pasar Amerika itu kadang-kadang sekarang mulai menarik nih Bu. Bahkan di sana sudah menjual bukan hanya dari originnya nih coklat kan gitu misalnya dari satu wilayah misalnya tadi dari Gorontalo kan gitu atau dari Bali kan gitu tapi coklat ini bahkan dijualnya per satu batang ini oh dari pohon satu pohon untuk menjadi satu bar maksudnya menjadi satu batang coklat kan apa maksudnya satu coklat ya pokoknya satu bar lah kan gitu seperti hmm, itu hmm, menarik jadi hmm, walaupun dijualnya agak mahal nah itu bagaimana kita menjualnya kan gitu misalnya dengan kekhususan itu atau kita jualnya ini adalah dari daerah A, daerah B itu akan menjadi lebih menarik lagi. Di Jepang itu sendiri pun Bu saat ini coklat kita ini luar biasa ya. Bahkan tadi ada satu tempat mungkin dekat tempatnya Bu Tuti dulu di Osaka itu ada dua apa ya? Ada satu amusement park jadi tempat taman hiburan dan juga satu coffee shop apa itu yang menjual khusus produk coklat dia dia mengolah menjadi coklat khusus dari Indonesia
Bahkan di Osaka itu sendiri ada yang namanya Darike kan Bu ya, kan ada Darika. Iya, Kak itu adalah kokoa kan gitu maksudnya. Nah itu kokoa. sebetulnya coklatnya coklat itu semuanya dari Indonesia dan itu udah masuk ke store-store di ini. Jadi memang yang penting adalah bagaimana kita bisa mengangkat, bisa menjual tadi keunggulan kita kan gitu. Jadi jangan jangan hanya nanti kita menjual yang mentahnya saja, tapi ini oh ini khas nih dari mana kan gitu, dari apakah dari tadi Gorontalo ataukah dari Bali, karena kita itu yang kalau orang lain tuh di luar, kalau kita boleh cerita, kalau ditanya misalnya kayak masalah kopi aja, wah kopinya dari mana nih? Oh dari Aceh, Aceh Gayo, oh enak banget. Oh dari mana kopinya ini dari apa? Dari Kintamani, wah eksotis dong kan gitu. Oh ini kopinya dari mana? Dari Toraja, wah itu luar biasa. Tapi pernah nyobain nggak kopi Indonesia? Belum. Nah itu sayang kan gitu. Padahal kita sangat menjual apa? Ya seharusnya kita juga membranding terkait dengan apa kopi, coklat atau teh kita kan gitu seperti itu Bu. Iya. Nah, ini yang langsung aja deh bertanya ya ke Pak Arif. Kayaknya Pak Arif juga harus tahu nih, yang bertanya tuh wajahnya kayak apa sih? Kayaknya boleh langsung aja deh. Ini ada beberapa pertanyaan di chattingnya sini, tapi saya nggak apa, Raise hand bukan aja, Bu. nggak mau baca, tapi minimal kita bisa kenal lah, Pak Arif bisa kenal ini siapa orangnya gitu, ya kan? Nah, saya minta kepada Bapak ini nih, Bapak apa Ibu nih, yang terkait dengan minuman serbuk, monggo silakan aja tanya langsung. Siapa ya? Bapak atau Ibu, monggo silakan. Langsung ketemu Pak Arifnya kan lebih enak. Atau ini dulu deh, kalau belum belum siap ini dulu deh. Sebentar, Bu siapa tadi? Bu Yulike mau tanya mengenai turunan kelapa, rotan, dan bambu. Banyak banget ini produknya. Monggo silahkan Bu Yulike. Biar kenal juga dengan Pak Arif. Monggo silahkan Bu Yulike. Dengan kata lain, Pak Arif disandra dulu. Gak boleh pulang ya, Pak? Halo Bu Yulike. Ini Pak, dia tanya mengenai turunan kelapa ini gimana prospeknya. Turunan kelapa, rotan, bambu furniture, dan craft. Banyak sih pertanyaannya. Atau Bu, atau Bapak nih, Gusti Aru, mengenai apa vanili. Silahkan, nggak usah malu-malu. Halo, monggo. Bu Fatimah dulu dilewatin kali, Bu. Bu Fatimah mungkin. Oh, mute-nya nggak bisa. Pak Ari, kayaknya mute-nya mereka nggak bisa untuk buka mute ya. Oh, Bu Yulika nggak bisa buka mute. Non sewu Pak Ari, tolong dibantu. Halo, sudah Udah Bu. Ya. sekarang? Oh iya, silahkan Bu. Ya, ya, Bu, Ya, udah bisa tuh. Ya, alhamdulillah. iya Pak Ari, perkenalkan Bu Yulike dari CV Indoko Duo Jaya. Saya produksi eh, kopra, juga bikin arang batok. Jadi banyak sih kalau arang batok udah pasti banyak di daerah Middle East ya. Tapi saya juga produksi furniture dan ratan furniture dan craft. Saat ini saya baru aja hari ini loading barang untuk ke Libanon, tapi itu apa reguler. Jadi pengen diajak kalau bisnis matching ke daerah Eropa dan Amerika. Begitu. Boleh Bu, Terima silahkan tadi kasih. Bu, kalau mau ke Eropa atau kalau Ibu udah ada spesifik negaranya, bahkan pun kami siapkan tadi. Misalnya mau Amerikanya apa sama Amerika Serikat, misalnya atau di Kanada atau Meksiko,
silakan Bu kan gitu. Ibu mau ketiga-tiganya pun apa silakan. Tapi ntar tadi koordinasi dulu sama silakan dikoordinir, maksudnya biar lebih teratur ya, biar lebih ini. Nanti kali aja yang mau ke Amerika bukan hanya Ibu kan gitu. Ternyata ada dua tiga lagi temannya boleh kan gitu. Nanti kita bersama dan itu tadi tentunya kami jaga kok kerahasiaannya. Jadi ntar pas lagi bicara semuanya itu kami nggak terbuka semuanya seperti ini. Jadi nanti kita ada breakout roomnya Bu. Jadi nanti Ibu secara bebas tadi bicara komunikasi dengan apa perwakilan perdagangan kita atau tadi kalau bahkan sudah ada bayarnya nanti bicara dengan bayarnya. Jadi silakan Bu kalau kami mulai misalnya bulan Maret atau bulan April nanti kalau misalnya Maret masih ada slotnya silakan tapi kalau belum ada nanti di April bisa Ibu tentukan aja mau dua tiga negara Ibu pilih silakan kami nggak masalah gitu. Iya, mohon infonya Pak, waktunya kapan dan ini nanti mungkin di grup Oh dengan Bu Rahel ya. iya, jadi Ya, ini aja Bu, kalau menurut hemat kami, jadi nanti dikoordinir ke Bu Rahel, ini nanti nanti Bu Rahel akan atau Bu Prastuti akan berkomunikasi dengan kami, waktunya cocok, misalnya tadi, oh untuk produk furniture nanti akan kita gabungkan dengan apa dengan misalnya Amerika Serikat, itu ternyata mereka bisanya di tanggal misalnya 10 April misalnya gitu. Nah nanti Ibu mulai kita infokan, oh 10 April ya Bu, siap-siap kan gitu, seperti itu Bu. Baik, Ah, ah siap. gitu. Yang penting kami dapat koordinasi oke Bu dulu. Nanti Yulike. dia akan dibantu kurasi dulu sama Bu Rahel mau kemana-kemananya. Nanti apa? Nanti bisa dikomunikasi ke kami. Jadi makanya tadi kami butuh agregator nih kan gitu. Makanya kami butuh apa? Yang mengkoordinir kan gitu sebelum sampai ke kami Bu. Karena nanti kan kalau langsung ke kami semuanya akan terlalu banyak nih kan gitu. Padahal tadi mungkin secara kelompok ada yang mau ke Amerika ada tiga teman Ibu sekalian tadi tadi akan mengkoordinir. Seperti itu Ibu. Terima kasih Baik, Pak. Pak Arif. Baik, Pak Arif. Berarti Bu Rahel siap-siap untuk mengkoordinir para UKM Iya, agar apa mudah nanti Kementerian Perdagangan untuk juga berkomunikasi dengan perwadaknya ya Pak Arif ya. siap. Ya, Ya, sekarang ini ada siap. Ibu Fatimah, PT Alam Sayanti Asia. Monggo Ibu Fatimah. Ya, selamat siang, Ibu, Bu Tuti, Siang. Iya, Bu Head, siang Ibu. Arif. Saya Fatima dari PT Alam Sente Asia. Saat ini kami memang sudah mengikuti pitching dan BM, Pak, untuk beberapa negara. Nah, kita juga sudah mulai ekspor, Pak, tapi memang ada beberapa negara seperti kayak Brunei, kemudian Australia, itu kan startnya kecil-kecil ya, Pak. Sehingga kita akhirnya dikonsolidasi oleh importir ke satu perusahaan di lokal. Nah, problemnya yang sampai saat ini kami belum bisa atasi adalah kalau dikonsolidasi itu kan eh, kami nggak bikin PEB ya, Pak. Yang bikin PEB adalah si perusahaan yang mengkonsolidasi. Nah, yang jadi isu adalah bahwa kami sebagai PKP kan bayar pajak ya Pak 11%. Sehingga menurut kami harga kami itu banyak kalah terus Pak dengan negara-negara lain. Nah, ini yang menjadi kendala juga sampai saat ini apakah ada dari eh, Kementerian Perdagangan satu solusi buat kami? Karena memang terus terang sebagai pemula, kami kan pemula ya Pak, walaupun sudah di beberapa negara, tapi kan kecil-kecil, belum sampai satu kontainer full karena mereka kan mau coba dulu. Nah ini yang jadi kendala Pak, sehingga bersaing harga ini menjadi salah satu tantangan yang luar biasa karena kalau kami pelajari kita juga nggak bisa ngambil margin besar gitu loh sebagai pemula juga. Nah, mohon kiranya isu ini bisa dapat solusi untuk UMKM seperti kami. Begitu Pak Arief, terima kasih. Iya Bu. Terima kasih itu juga yang memang menjadi concern kami terkait dengan bagaimana UMKM ini apa bisa bersaing karena tadi yang diekspor ini kan tadi biasanya skalanya masih terbatas ya Bu ya. Skalanya masih tertentu. Nah, ini kami makanya tadi saat ini kami bekerja sama ke banyak agregator, baik agregator yang swasta maupun misalnya Himbara semuanya. Nah, kami mendorong para agregator tersebut misalnya dari Himbara seperti dari perbankan, ada Bank BRI, Bank BNI, Bank Indonesia itu untuk membantu terkait dengan memindahkan subsidinya terkait dengan pengiriman kan gitu Bu. Kami mendorong terus terang seperti itu. Jadi daripada bukan daripada misalnya membagi dari tadi misalnya khusus untuk apa terkait dengan
untuk promosi dagangnya, misalnya gitu. Bagaimana kalau mereka mendorong terkait dengan mendorong ekspornya ini adalah membantu misalnya mensubsidi terkait dengan biaya pengirimannya tersebut atau tadi mengkoordinirnya melalui agregatornya mereka kan gitu. Misalnya seperti itu atau mungkin Gensa juga bisa bisa menjembatani hal tersebut. Jadi Gensa kumpulkan semuanya tadi makanya tadi kita maunya semuanya kalau bisa jadi satu. Misalnya kalau kami dulu di Jepang ini kita buat namanya Indonesia House of Beans Bu kan gitu. Jadi kopi-kopi yang dikumpulkan ini kan tadi kalau kopi cuma yang ini kalau kebutuhannya di Jepang itu kan misalnya biasanya cuma 10 ada yang cuma 100 kilo, 200 kilo atau 1 ton. Nah itu kalau dikirim kan nggak masuk Bu, nggak nyandek kan harganya. Nah ini di Indonesia House of Beans kita dorong ada warehouse, kita bersama-sama kita kumpulkan yang terbaik-terbaik dan jadi sekali kirim tinggal misalnya ada jadi apa jadi 60 ton katakanlah atau jadi satu kontainer itu kan menjadi menjadi lebih efisien seperti itu. Nah, jadi kami sekarang mendorong para agregator tentunya agar bisa apa tadi membantu memfasilitasi para pelaku usaha khususnya UMKM ini untuk bisa ekspor bersama-sama seperti itu, Bu. Jadi itu yang sementara yang bisa dapat kami lakukan, Bu Fatimah kan gitu. Ya, nantinya ke depan kita coba tadi kami mencoba untuk mendorong mereka mengalihkan subsidinya tadi, tapi membantu terkait dengan biaya pengiriman. Jadi karena kalau dengan biaya pengiriman ini tentunya akan jauh lebih murah. Dan kami juga saat ini juga mencoba berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia terkait dengan biaya logistik tersebut, Bu. Iya, terima kasih Pak Arief. Itu kayaknya perlu dibahas lintas kementerian ya Pak Arief ya. Betul, Tidak betul. bisa Kementerian Perdagangan sendiri. Jadi mohon nih PR-nya Pak Arief nih untuk untuk melakukan Ya. pembahasan dengan kementerian lain ya. Biar permasalahannya Bu Fatimah, tidak hanya Bu Fatimah, saya rasa UKM yang lain juga punya permasalahan yang sama, mirip-mirip juga, sehingga bisa ada solusinya. Baik, saya rasa ada satu lagi, Pak Muhammad Ilham, produk herbal. Monggo, Pak. Adakah? Oh, halo, Iya, ada suaranya. Oh ya, ada sebentar. suaranya, gambarnya yang nggak ada, Pak. Halo, Bapak. Halo. Atau ini dulu juga nih, sama deh, Bu Sinta. Monggo, Bu Sinta, silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. sore. Ya, silakan, Bu. Iya, Bu. Yang saya ingin tanyakan, karena kebetulan saya itu bergeraknya di herbal, Bu. Minuman inovasi herbal. Nah, itu kira-kira negara mana ya yang cocok untuk kami memasarkan produk kami? Begitu. Herbalnya apa, Bu? Dan pada saat pitching itu, apakah kita itu didampingi? Karena kebetulan saya baru gitu loh, Bu. Jadi belum paham untuk secara eh, aturannya seperti apa gitu. Karena mungkin takut salah, takut apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Sinta. Kalau untuk pendampingan mungkin dari timnya Bu Rahel bisa mendampingi awal ya. Sebelum pitching di tempatnya Kementerian Perdagangan Pak Arief. Tapi tadi produk herbal ada pertanyaan itu Pak Arief, pasarnya di mana ya Pak Arief? Non Nah, sewu, ini monggo. produk herbalnya apa nih Bu? Terbuat dari apa? Apa karena masing-masing negara beda nih Bu. Misalnya tadi ada di pasar beberapa pasar di seperti di Amerika itu mereka kalau produknya jahe, misalnya dari jahe ini agak sensitif misalnya seperti itu. Tapi mereka kalau misalnya karena sekarang herbal ini macam-macam gitu. Kalau di Amerika itu sendiri kayak misalnya daun sirsak ini menarik nih Bu bagi mereka karena dianggapnya bisa menghilangkan kanker kan gitu. Padahal belum ada penelitian secara resmi menyatakan bahwa itu. Tapi sekarang Betul. menjadi tren kan misalnya seperti itu. Jadi saya apa dulu nih kan gitu. Yang kedua kayak misalnya di beberapa pasar di Amerika dan Eropa sekarang kayak moringa, daun kelor itu luar biasa kan itu disangkanya daun ajaib nih bukan gitu. Nah ini sekarang ibu apa kan gitu.
Tapi yang pasti tadi Ibu harus siapkan misalnya apakah sudah punya izin edarnya di Indonesia kan gitu. Apakah sudah punya baik misalnya Badan POM atau PIRT semacam itu, Ibu sudah ada belum? Karena nanti ketika buyer nanya, walaupun itu bukan menjadi persyaratan wajib, ketika Ibu memasarkan produk Ibu ke luar negeri, misalnya di sana nggak ada persyaratan harus ada Badan POM atau PIRT, bukan. Tapi bagi mereka sederhananya adalah kok mau dipasarkan di negara saya, di negara Anda sendiri belum punya izin edarnya kan gitu. Itu aja sih Bu. Jadi maksudnya Ya, jadi hal-hal seperti itu. Jadi ya Ibu harus siapkan dirinya apa produk Ibu harus disiapkan. Tadi misalnya produknya ini apa sudah punya sertifikasi apa, apakah organik atau tidak. Karena misalnya tadi seperti sekarang saya sampaikan kalau pada masa setelah pandemi ini orang pingin sekali menikmati atau mengkonsumsi produk-produk yang organik, misalnya seperti itu, atau betul. produk yang halal. Karena di beberapa negara, bahkan kayak seperti Jepang pun, Bu, jadi beberapa negara yang non-Muslim, itu kayak Jepang itu mereka sangat mencari kalau bisa ada produk halal itu akan jauh lebih baik. Karena trennya ke depan adalah produk halal, misalnya seperti itu. Jadi, apakah ibu punya sertifikasi halal, apakah ibu punya sertifikasi organik, atau punya sertifikasi yang lain, itu mohon disiapkan. Walaupun itu bukan menjadi persyaratan, tapi bisa tadi yang menjadi yang di pertama kami tadi sampaikan adalah menjadi daya saing apa meningkatkan competitiveness bagi produk ibu sendiri itu di sana. Jadi Ya. Jepang sekarang walaupun halal itu dianggapnya sehat, tapi halal itu masih dianggap mahal kan gitu. Jadi ini yang harus kita ubah. Jadi bisa nggak yang murah? Jadi produk apapun sebetulnya prinsipnya bisa, Bu. Kan bisa. Saya waktu itu kami sebagai contoh pas ketika kami apa ke Jepang itu bawa binaannya dari PT Smelting di Jawa Timur itu ada 30 UMKM. Saya ada asal kadang ada beberapa produk saya bawa aja kan gitu. Sampai di sana ada importir lokal, maksudnya bukan bukan orang Indonesia yang di sana ya, maksudnya memang bener importir sana yang punya 1.000 jaringan supermarket itu dia bilang, oh ini kok produknya menarik, ini yang saya cari. Ternyata apa terasi bubuk. Yakin saya terus terang gitu, yakin. Tapi ternyata ini yang saya cari kata dia kan. Oh gitu. Dan ini kayak sekarang dari Majalengka produk belalang crispy. Ini menarik lagi. Ini udah lagi persiapan semuanya kan gitu. Saya bilang beneran ya kan gitu. Iya, tapi ya seperti itu Bu. Jadi kalau dibilang kemanapun siap kan gitu. Apa dimanapun ada potensi bayar tersebut. Nah sekarang mungkin tadi sebagai tadi kan saya belum tahu nih persyaratan. Nah Ibu bisa belajar dulu nih. Ibu bisa baca dulu nih kan gitu. Dan kalau kita di di Islam kan ikro kan gitu baca dulu. Nah, ini bacanya ada informasi-informasi tadi Ibu bergabung dulu di Ina Export, nanti di Ina Export tadi Ibu bisa unduh, Ibu bisa download kan gitu informasi itu. Jadi, oh, ternyata kalau mau memasarkan ke Malaysia itu ini persyaratannya. Atau tadi di Malaysia ini ada apa? Di Malaysia apa di Malaysia yang penting ada halalnya yang lain mah nggak masalah misalnya seperti itu jadi apa Bapak Ibu bisa baca dulu kan gitu di sana nanti kira-kira sudah lengkap atau belum nanti kalau butuh pendampingan tadi juga di kami kan ini ada Direktorat Pengembangan Produk Primer pengembangan produk manufaktur dan nanti juga siap membantu Bapak Ibu sekalian demikian. Ya, siap. Kasih. Ya, kalau kita sih memang memang produknya organik semua Pak gitu. Dan ada yang siap minum, ada yang memang dalam bentuk teh. Tehnya itu murni 100% herbal semua. Jadi dari 48 rempah jadi satu gitu. Dan Ya itu Ibu, Ibu saya rasa cukup ya Bu, baik karena Bu. masih ada pertanyaan ada beberapa pertanyaan lagi, ada 4 pertanyaan nih Pak Arief Siap, sebetulnya, siap tapi Ibu. kembali lagi ini kita sudah ada pembicara lagi, sehingga saya potong dulu. Untuk Pak Arief, mohon ada yang mewakili supaya Pak Arief nggak Iya, mau izin, di depan layar terus. izin ada Nanti kegiatan yang lain. just in case ada yang bertanya karena masih ada sebetulnya pertanyaan, Ya, tapi baik. Nanti kita tampung masih Pak ada Arief. pembicara lagi, kita tampung juga Ya. pertanyaannya. Nanti kita bisa sampaikan ke Pak Arief melalui Ibu Rahel ya. Ya. Siap. Baik, tapi ada yang standby untuk Ya, itu. jadi tadi aja Terima kalau kasih mau banyak Pak ikut Arief. pitching atau business matching nanti dikoordinasi aja melalui Gensa atau melalui Kaji ya. Seperti itu. Terima kasih. Siap. Baik. Terima kasih Pak Arief. Untuk Pak Arief, Pak Arief Pak saya rasa sudah cukup ya, karena keterbatasan waktu. Kita dikasih waktu hanya sedikit, sedangkan pembicara banyak, kemudian yang mau nanya pun banyak. Banyak. Tapi tahan dulu,
Nanti kita sambung berikutnya. Nah, pembicara kedua adalah terima kasih banyak Pak Arif. Salam buat teman-teman di perdagangan. Baik Ibu, insya Allah salam disampaikan. Terima kasih. Pak Arif, terima Salam kasih sehat, sudah salam sukses semangatin. bagi Bapak Ibu sekalian, Bu Prastuti, izin Ya, If. terima kasih. Ya. Eh, baik, pembicara kedua adalah Bu Mika. Bu Mika, monggo Bu Mika, Bapak dan Ibu, nanti pertanyaan kita hold dulu ya. Sekarang pembicara kedua, Ibu Mika, beliau akan bicara mengenai eh, kerjasama apa sih pengembangan UKM yang perlu dikerjasamakan lah judulnya. Kemudian promosi juga ada di tentunya di Kementerian UMKM. Monggo kami persilahkan Bu Meika. Baik, terima kasih Bu Tuti. Kedengeran jelas ya Bu suara saya? Iya, kedengeran, kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi Yang saya hormati Pak Arif atau yang mewakili, kemudian Ibu Tuti, Bu Rahel. Perkenalkan, saya Meika dari Kepala Bidang Perluasan Pasar Dalam Negeri, Deputi Bidang Usaha Menengah, Kementerian UMKM. Saya izin share screen ya, Bu. Baik, untuk untuk paparan saya akan menjelaskan ada apa sih di program perluasan pasar, terutama program perluasan pasar dalam negeri di Deputi Bidang Usaha Menengah di tahun 2025 ini. Sebagai informasi awal bahwa Deputi Bidang Usaha Menengah ini sebenarnya juga deputi baru. Jadi selain Kementerian UMKM itu kan memang kementerian baru nih Bapak Ibu. Jadi kami kementerian yang pengembangan dari tadinya Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian Deputi Bidang Usaha Menengah juga eh, penambahan dari deputi yang ada di Kementerian UMKM. Jadi sekarang Kementerian UMKM itu terdiri dari Deputi Usaha Mikro, kemudian Deputi Bidang Usaha Kecil, Deputi Bidang Usaha Menengah, dan kemudian Deputi Kewirausahaan gitu. Eh, ini saya akan memulai paparan saya terkait dengan isu strategis dalam pengembangan UMKM. Ini ada data UMKM berdasarkan kriteria dari PP nomor 7 tahun 2021. Ini Bapak Ibu silakan mengukur sendiri karena kan yang tahu data-data Bapak Ibu ya, kira-kira di Bapak Ibu saat ini berada di posisi apa berdasarkan kriteria ini. Jadi saat ini total data yang kami miliki di per tahun 2023 itu ada 13.405 unit usaha yang terdiri dari usaha mikro itu 99,68%. Usaha mikro itu adalah usaha yang memiliki aset 5M sampai 10M, kemudian dengan omset 15M sampai 50M, kemudian 0,28%-nya ada di usaha kecil, itu dengan aset 1 miliar sampai 5 miliar, kemudian omset 2 miliar sampai 15 miliar. Kemudian di usaha menengah ada 0,04%, itu di asetnya 5 miliar sampai 10 miliar dan omsetnya 15 miliar sampai 50 miliar. Ini sekarang posisinya ada kurang lebih 5.462 unit usaha. Ini yang akan Deputi Bidang Usaha Menengah khusus tangani, seperti itu. Kemudian ini UMKM dalam misi Presiden Prabowo saat ini ya 2025 sampai 2029 ada di Astacita 2, 3, 4, 6, dan 7 dengan ada program prioritas di mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kemudian di PHTC 7 melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, BLT, dan menjamin penyediaan rumah murah sanitasi baik bagi yang membutuhkan. Kemudian ini rincian program kegiatan prioritas dan strategis di Kementerian UMKM. Yang pertama, ini isu strategis dulu ya. Jadi ada apa sih? Kita nih melihat UMKM nih isunya saat ini seperti apa. Yang pertama, memang data UMKM yang belum terintegrasi. Jadi data UMKM saat ini masih tersebar di 27 kementerian lembaga. Jadi kami juga masih melakukan optimalisasi penyatuan data UMKM pada sistem yang kami punya yaitu SIDT. Kemudian yang kedua, pelaku usaha masih didominasi usaha mikro dan terbatasnya akses pembiayaan bagi UMKM.
Oleh karena itu, ya kami juga ada program meningkatkan formalisasi usaha melalui fasilitasi perizinan, sertifikasi, dan standarisasi produk bagi UMKM. Kemudian perluasan akses pembiayaan melalui KUR, serta alternatif pembiayaan lainnya seperti pembentukan layanan pembiayaan pada SMESCO ke depannya. Kemudian yang ketiga, rendahnya kapasitas SDM UMKM serta kurangnya partisipasi dalam kemitraan. Jadi kami melakukan fasilitasi penguatan SDM UMKM yang berdaya saing, penguatan hilirisasi UMKM, kemitraan antar usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan usaha besar serta BUMN atau BUMD dan layanan terpadu UMKM. Kemudian yang keempat ini ada keterbatasan akses pasar domestik dan global. Ini diatasi harusnya dengan fasilitasi pemenuhan sertifikasi berstandar internasional. Kemudian kami akan ada fasilitasi business matching untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai pasok dan kontribusi terhadap aktivitas ekspor. Kemudian ada program kartu usaha. Program ini bertujuan untuk salah satu pemberian ekonomi bagi pelaku usaha dan tenaga kerja yang berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha yang mandiri dan berdaya saing. Penerima kartu usaha ini ada 2, kartu usaha afirmatif, yaitu pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan dengan pengampu Kementerian Sosial. Kemudian kartu usaha produktif, penguatan kelas menengah dengan pengampu Kementerian UMKM. Yang keenam, tingkat rasio kewirausahaan masih rendah. Jadi kami melakukan penciptaan dan penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pusat kewirausahaan atau yang lebih dikenal dengan Entrepreneur Hub atau disingkat IHUB. Kemudian pendampingan bagi wirausaha dan sedang dalam proses pembentukan Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang kewirausahaan nasional. Kemudian kami melakukan peningkatan kapasitas wirausaha atau startup melalui inkubasi usaha. Kemudian ini ada penghapusan piutang UMKM yang saat ini sedang dikonsepkan untuk peraturan menteri, baik penghapusan bersyarat maupun penghapusan mutlak. Kemudian ini yang juga program prioritas, UMKM terlibat dalam program makan bergizi gratis dan penyediaan 3 juta perumahan rakyat. Kemudian yang terakhir ini clustering UMKM melalui pembentukan holding UMKM. Membentuk holding UMKM yang mengumpulkan seluruh UMKM pada sektor-sektor produktif untuk memprioritaskan intervensi program dari pemerintah. UMKM holding ini merupakan program inti nanti dari Deputi Bidang Usaha Menengah. Ini tadi yang rincian program kami, ada Sapa UMKM, itu terkait juga dengan penyatuan data dari 27 KL tadi yang saya sebutkan. Kemudian nanti ada 5 program yang terintegrasi, yaitu campaign, marketing, dan branding, UMKM data ekosistem, kemudian business intelligence, data analytics room, dan pasar data dan informasi. Kemudian kartu usaha sebagai salah satu program pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha dan tenaga kerja yang berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha mandiri yang berdaya saing. Kemudian transformasi usaha mikro dari informal ke formal, melakukan pendampingan dan penerbitan NIB. Mudah-mudahan di sini semua udah punya NIB ya kalau anggota Gensa. Kemudian melakukan pendampingan bagi usaha mikro untuk dapat mengakses sertifikasi usaha seperti halal, merek, SPPIRT, nomor izin edar, BPOM. Kemudian kegiatan yang dilakukan dengan sinergi dengan antar KL serta Pemda. Kami juga dari desain plut, kemudian layanan rumah kemasan. Tapi memang ini nanti bagaimana dinas masing-masing koordinasi dengan kementerian kami gitu. Jadi ini dikoordinasikan oleh dinas, kemudian UMKM terlibat dalam program makan bergizi gratis. Di sini UMKM menjadi penyedia bahan bakunya nanti yang akan disuplai ke koperasi atau BUMDes atau ke dapur umum, kemudian atau melalui laman LKPP. Kemudian ada peningkatan kapasitas usaha UMKM, karena ini ada di PP7 ya Bapak Ibu, di mana harus ada spot bagi UMKM di khususnya usaha kecil, usaha mikro dan kecil di infrastruktur publik dan di katalog LKPP. Kemudian konsultasi dan pendampingan usaha, ada bentuk konsultasinya pemetaan kebutuhan UMKM, pembuatan modul, rekrutmen, pelatihan, workshop pendampingan, dan jaringan bisnis. Bentuk pendampingannya ini ada mentoring, coaching, dan advising.
Kemudian ada fasilitasi kemitraan dan rantai pasok serta perluasan pemasaran. Eh, ini ada bantuan sarana atau peralatan produksi bagi pelaku usaha kecil, pendampingan usaha kecil masuk ke dalam rantai pasok BUMN, usaha menengah dan usaha besar, business matching antara usaha kecil dengan BUMN, usaha menengah dan usaha besar, fasilitasi kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar, pemetaan potensi pasar dalam dan luar negeri, sekaligus berpartisipasi ekspo nasional dan internasional. Tentunya kami ini akan nanti banyak berkoordinasi juga dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri. Kemudian ini perluasan akses pembiayaan dan investasi, ada inkubasi usaha untuk mempercepat perkembangan usaha baru dan wirausaha agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Kemudian sebagai adanya lembaga inkubator akan diarahkan untuk melakukan peningkatan kapasitas startup. Kemudian, nah di Deputi Bidang Menengah, Deputi Bidang Usaha Menengah, ada program perluasan pasar ini tuh apa saja seperti itu. Nah ini tugas dan fungsi Deputi Bidang Usaha Menengah itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024, kemudian Keputusan Menteri UMKM Nomor 1 Tahun 2024. Jadi Deputi Bidang Usaha Menengah itu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha menengah. Jadi bagaimana kami pentingnya ditugaskan untuk menangkap usaha kecil yang naik kelas menjadi usaha menengah dan memaintain mereka agar tetap di usaha menengah, dan yang sudah di usaha menengah untuk menjadi usaha besar gitu. Jadi Deputi Bidang Usaha Menengah ini ada di tengah-tengah seperti itu. Dan jangan sampai usaha menengah ini, usaha kecil yang sudah naik jadi usaha menengah, jangan sampai turun lagi menjadi usaha kecil, tapi harus tetap berada di posisi usaha menengah sesuai dengan apa klasifikasi di PP 7 tadi. Nah, jadi berdasarkan Keputusan Menteri UMKM Nomor 6 Tahun 2024, tugas dari Deputi Bidang Usaha Menengah ini ada di rantai pasok, perluasan pasar, kemudahan berusaha bagi UMKM, fasilitasi kemitraan dan klaster atau holding UMKM, yang tentunya dengan klasifikasi usaha menengah. Ini kemudian usaha menengahnya ada di indikator kinerja dalam RPJMN 2025 sampai 2029. Jadi kami ditargetkan untuk meningkatkan proporsi jumlah UKM. Kalau sekarang di 2025 ada di 3,10%, dengan harapan 2029 meningkat menjadi 3,60%, seperti itu. Jadi ini ada prioritas nasional, kemudian program prioritas dan kegiatan prioritas. Jadi proyek prioritasnya saat ini pemanfaatan teknologi riset dan inovasi, perluasan akses dan inovasi pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan akses pasar, formalisasi usaha, serta standarisasi dan sertifikasi produk, serta penyusunan konsep dan kebijakan UMKM berkelanjutan. Ini Bapak Ibu sebaran data usaha menengah di Indonesia. Kemudian, nah ini dari hasil riset kami, tantangan dan peluang pasar UMKM Indonesia apa saja sih? Jadi kalau tantangan internal UMKM, ya UMKM tidak mau maju dan berkembang, padahal kualitasnya masih kurang. Kemudian rendahnya kemampuan berbahasa asing sehingga berdampak terhadap masalah komunikasi. Kurangnya pemahaman mengenai regulasi khususnya dalam pemasaran ekspor, ketidakmampuan memenuhi permintaan buyer dalam jumlah besar atau produktivitas masih rendah, kurang memahami global market trend, tidak memiliki company profile dan katalog produk secara profesional, kurang mampu menghadapi klaim dari konsumen ketika terjadi ketidakpuasan terhadap pelayanan dan produk, serta UMKM belum mampu menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Jadi, kalau tadi Kemdak sudah menyediakan begitu banyak kesempatan, besar harapan kami dari UMKM-nya juga terus mau berkembang seperti itu. Jadi, tadi kan Kemdak sudah melihat ya, memberikan akses misalnya selera pasar ini seperti ini loh, ini aturan-aturan yang harus dipatuhi gitu. Nah, besar harapan kami UMKM itu juga mau inisiasi sendiri untuk supaya ekspornya itu bisa diterima gitu di negara tersebut, produknya. Untuk izin-izin harap diurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau untuk usaha menengah,
memang hal seperti ini biasanya sih sudah, karena mereka sudah terbiasa ekspor gitu ya, jadi mungkin sudah lebih bisa eh, mempelajari sendiri kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan untuk produknya untuk diekspor keluar. Kemudian tantangan eksternalnya, ini ada desain dan kualitas produk yang tidak sesuai tren dan permintaan pasar, kemudian keterbatasan bahan baku yang berkualitas, kebutuhan akan kepastian dan keamanan supply chain UMKM, ketersediaan kontainer dan shipping di berbagai daerah, kemudian kebutuhan akan pembiayaan untuk modal produksi dalam skala besar, masih adanya mafia di dalam mata rantai produksi dan ekspor, serta kebutuhan akses market intelijen dan market trend untuk memahami pasar global. Berikutnya, peluang pasar UMKM saat ini adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung ekosistem bisnis UMKM antara lain. Ini yang diwajibkan dalam PP 7 2021 ya Bapak Ibu, bahwa harus ada alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk usaha mikro dan kecil, kemudian 30% tempat promosi usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik, kemudian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, insentif pajak melalui kemitraan dengan UMKM, dukungan ekosistem pemasaran digital. Jadi sebenarnya banyak juga usaha, mungkin sebenarnya usaha menengah, tapi mereka kurang mau mengakui gitu karena takut terancam dengan pajak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari di PP 7 ada tuh nanti ada kekhususan pajak bagi usaha menengah yang menggandeng mikro kecil di dalam kemitraan atau rantai pasoknya seperti itu. Kemudian pemanfaatan platform pemasaran produk melalui e-commerce, pemanfaatan teknologi digital dalam pembuatan website, profil usaha, serta katalog produk. Sekarang kan Canva udah gratis ya Bapak Ibu, jadi em, juga UMKM ini harus mulai mengembangkan diri, belajar pakai Canva seperti itu. Jadi nggak terlalu besar untuk ongkos desain grafis, misalnya harus menyewa desain grafis, tapi kan mulai bisa eh, mendesain sendiri sesuai dengan produk knowledge-nya. Kemudian keterbukaan akses pasar global yang memberikan peluang bagi UMKM untuk dapat terlibat dalam rantai pasar global, serta fasilitasi promosi produk UMKM dalam berbagai exhibition baik nasional maupun internasional. Kemudian ini ada informasi perkembangan ekspor Indonesia. Jadi berdasarkan data BPS, total ekspor Indonesia tahun 2024 sebesar 264,7 Mbak miliar Meke, US dollar. Iya, Mbak Meke, Ibu. izin, eh, apa ya, yang program yang langsung terkait dengan UKM, kira-kira dari Kementerian UMKM apa ya, Mbak? Biar mereka, saya sebagai UKM nih, kalau mohon maaf, kalau begini mungkin mereka sudah apa ya, sudah bisa baca lah judulnya. Nah, kalau yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM memfasilitasi para UMKM itu apa aja sih? Fasilitas apa yang bisa diberikan oleh Kementerian UMKM agar UMKM ini tadi bisa meningkat dari mikro menjadi menengah, menengah menjadi lebih tinggi lagi. Gitu, Mbak. Iya, Kayaknya lebih 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 ke implementatif aja ya, Mbak. Boleh. iya yang tadi saya jelaskan Ibu, program-program di Kementerian UMKM gitu. Tapi memang kami Yang lebih spesifik ada nggak, Mbak? spesifik seperti apa ya Ibu? Ya kayak Jadi tadi memang contoh nih, contoh tadi pengembangan pasar. Pengembangan pasar, pasar seperti apa yang akan dilakukan oleh terus pemberian harus dilihat dari tantangan sama peluang tadi kan ada tuh ya eh, apa eh, bersertifikat bersegala macam gitu. Nah, kira-kira Kementerian UMKM bisa bantu apa untuk para UKM ini gitu, yang kalau konkret gitu loh. Kalau dari, kan tadi seperti saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu, Kementerian UMKM ini juga baru seperti itu. Jadi memang kami di awal-awal tahun ini masih memapping, banyak melakukan database juga. Oke. Kemudian Oke. seperti yang sekarang sudah didengar, efisiensi. Jadi memang kami nggak bisa memberikan janji-janji manis nih, ada pembiayaan, fasilitasi seperti apa. Kalau pembiayaan kur masih, tapi memang itu kan aksesnya ke bank langsung seperti itu. Kalau sertifikasi sifatnya fasilitasi dalam artian kami memberikan rekomendasi gitu. Jadi bukan bantuan pembiayaan. Mungkin pembiayaan ya, mungkin pembiayaan enggak, tapi kan harus
para UKM kadang-kadang kan, ya mohon maaf ya, jalurnya kemana sih nih? Kalau saya mau ngurus ini, jalurnya kemana? Kalau saya mau ngurus ini, jalurnya kemana? Mungkin dari kayak begitu, Oh UKM iya, akan kalau lebih seperti itu mudah. kan memang bisa ditanyakan ke nanti ke apa namanya, kira-kira dibutuhkannya izin apa. Karena memang kami tidak mengurus izin tersebut secara langsung, tetap Iya, harus iya, ke iya, misalnya halal, ke iya, agama iya, iya, gitu, iya, MIB, betul, ke betul, OSS seperti itu. betul. Jadi kami hanya memberikan sifatnya surat rekomendasi bahwa ini benar UMKM seperti itu. Jadi Hmm. sejauh ini masih seperti itu sih, Ibu. Nah, Kalau misalnya pasar ya sama, nanti kami paling fasilitasi pameran, tapi dalam artian ini karena masih ada, sebenarnya masih ada slide berikutnya. Jadi masih monggo dilanjut apa? aja kalau gitu slide berikutnya. Monggo, monggo. Iya, jadi ini sebenarnya untuk saat ini strategi perluasan pasar usaha menengah, ya kami mengidentifikasi usaha menengah yang unggulan berorientasi ekspor. Ya dengan kata lain kurasi seperti itu. Jadi kami akan melakukan sinergi dengan kementerian atau lembaga, BUMN, Pemda, perbankan, serta asosiasi UMKM. Karena kami memang tidak punya perwakilan kan ya di luar seperti Kementerian Perdagangan atau Kementerian Luar Negeri. Kemudian kami biasanya berkoordinasi juga dengan dinas, dengan data-data dari BUMN seperti itu. Data dari Himbara gitu. Kemudian fasilitasi promosi ini ada business matching, misi dagang, partisipasi pameran dalam dan luar negeri, penyelenggaraan ekspo nasional dan internasional. Business matching pun nanti kami melihat jadwal dari Kementerian Perdagangan Oh, atau kolaborasi Kementerian dengan Luar Negeri. Kementerian Perdagangan ya? Iya, betul. Karena Oh, oke. kami tidak dalam artian menyelenggarakan misalnya menyelenggarakan Kementerian UMKM khusus di luar Iya, negeri iya. gitu untuk UMKM. Memang belum ada. Jadi kami selalu ikut acara dari kementerian atau lembaga lain pun di nasional ya, maksudnya Expo Nasional misalnya TEI, kemudian Inakraf, kemudian Inabayer seperti itu. Jadi memang kalau untuk Kementerian UMKM khusus menyelenggarakan itu belum ada sejauh ini, tapi memang rencana akan ada, tapi kan kami masih nunggu komposisi anggaran nih, Bu. Kemudian kami ya peningkatan kapasitas dan kualitas produk, koordinasi dan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha menengah berorientasi ekspor. Jadi sifatnya nanti kami akan mengadakan pelatihan, workshop, seminar, mungkin akan memanggil eh, narasumber yang sesuai dengan fasilitasi apa sih yang mau diminta, misalnya hakik seperti itu. Kemudian workshop prosedur dan tata cara ekspor serta regulasi kebijakan negara tujuan ekspor. Buyer mapping ini juga kita akan kolaborasi dengan tadi ITPC, KBRI, KJRI, Atas Dagang, terus market research atau market intelligence itu juga banyak dari menghubungi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri gitu. Ataupun buyer yang menghubungi kami langsung. Jadi misalnya negara atau buyer menghubungi kami untuk minta produk apa, nanti akan kami carikan sesuai spesifikasinya gitu, kurasi. Kemudian sama koordinasi logistik dan perluasan pasar melalui platform digital. Sepertinya sih itu ya Bu untuk informasi mengenai Kementerian UMKM. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian.
Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.